Laura hanya ingin menjauh dari teman prianya malam itu. Dalam keadaan panik, ia bersembunyi di kabin nomor 10. Tapi ternyata, di dalam sudah ada seorang wanita asing yang tidak dikenalnya. Beberapa jam kemudian, Laura terbangun karena mendengar suara benda jatuh ke laut. Ia melihat seseorang terjatuh dari kapal dan segera memanggil bantuan. Pencarian dilakukan, tapi hasilnya nihil. Tidak ada mayat, tidak ada tamu atau kru yang hilang. Semua orang menganggap Laura hanya berhalusinasi. Ia mencoba meyakinkan mereka dengan menunjukkan bekas darah di dek, tapi saat diperiksa, noda itu sudah lenyap. Keesokan harinya, Richard, pemilik kapal, menghitung ulang seluruh kru dan semuanya lengkap. Namun Laura tetap yakin dengan apa yang dilihatnya. Teman Laura, seorang fotografer, memperlihatkan hasil fotonya semalam. Di antara foto-foto itu, Laura menemukan wajah wanita yang ia lihat di kabin nomor 10. Ia segera membawa foto itu ke Richard, tapi pria itu mengaku tak mengenal wanita tersebut. Rasa curiga Laura makin besar. Saat mandi, ia mendapatkan ide di mana harus mendapatkan bukti. Karena kamar di sebelah terkunci, ia menyelinap masuk dan mengambil sisa rambut sebagai bukti. Ia kembali menegaskan bahwa dirinya tidak berhalusinasi. Tapi saat ia mencoba mencari kebenaran di ruang kru, seseorang mendorongnya dari atas dek. Ia jatuh ke kolam dan hampir tenggelam. Beruntung, berhasil diselamatkan. Malamnya seseorang mengetuk pintu kabinnya. Saat dibuka, sosok itu lari. Laura mengejar hingga ke ruang mesin. Di sana ia akhirnya bertemu wanita yang dilihatnya di kabin 10. Namun saat hoodie wanita itu dilepas, Laura terkejut. Itu Anne, istri Richard. Ia yakin Anne sudah mati tenggelam. Tapi wanita itu memperkenalkan diri sebagai Carrie, seorang wanita yang disewa Richard untuk berpura-pura menjadi Anne demi menandatangani surat ahli waris. Carrie menceritakan semuanya. Richard ingin menggantikan istrinya yang sakit dengan sosok yang mirip. Awalnya hanya untuk semalam, tapi saat mereka hampir berciuman, Anne asli memergoki mereka. Pertengkaran pun terjadi, kepala Anne terbentur keras, dan Richard panik. Ia memutuskan membuang tubuh istrinya ke laut, dan semua itu dilihat oleh Laura. Menyadari dirinya telah dimanipulasi, Laura dan Carrie bersekongkol untuk menjebak Richard. Saat acara penandatanganan wasiat, Carrie menandatangani dokumen itu sesuai rencana. Tapi Laura yang menyelinap di area makan malam ketahuan oleh pengawal Anne. Ia akhirnya diberi kesempatan menjelaskan kebenaran, bahwa Anne sudah mati 4 hari lalu. Ketika Richard berpidato di depan tamu, Laura mengambil alih mikrofon dan membongkar semuanya. Menyatakan bahwa seluruh harta akan disumbangkan ke Yayasan Amal, bukan untuk Richard. Panik, Richard menarik Carrie dan menodongkan pisau. Tapi pengawal yang sudah muak dengan kelicikan Richard menembaknya di tempat. Segalanya berakhir malam itu. Kebenaran akhirnya muncul ke permukaan.